Halo teman-teman, kembali lagi bersama Peanut PDID. Gimana kabarnya? Baik. Kali ini saya akan membagikan soal-soal SKB durasi selama 1 jam sebagai teman tidur Anda. Sebelum tidur, mari kita latihan SKB. Oke, silakan nikmati dan simak soalnya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like agar kalian mengetahui info terbaru, dan subscribe gratis loh. Oke, langsung saja. Masuk sarana yang mendukung proses kegiatan disinfeksi dalam CKIB adalah A. Inkubasi, B. Autoklaf, C. Radiasi sinar UV, D. Filterisasi, E. Sterilisasi. Oke, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawabnya. Silakan teman-teman untuk menjawabnya. Dan jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe, karena tombol subscribe gratis. Oke, langsung kita bahas. Berikut yang tidak termasuk sarana yang mendukung proses kegiatan disinfeksi dalam CKIB adalah atau cara karantina ikan yang baik adalah A ya teman-teman, inkubasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bahan alam yang sering digunakan sebagai pestisida alami di perikanan kecuali A. Rotenon pada akar tuba, B. Nikotin pada tembakau, C. Saponin pada biji teh, D. Rotenon pada tembakau, E. Saponin pada teh komersil. Oke, teman-teman bisa jawab. Oke, langsung kita jawab. Jawabannya yang D ya teman-teman, rotenon pada tembakau. Oke, lanjut soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan kandungan gizi yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan ikan kecuali Oke, A. Karbohidrat, B. Lemak, C. Vitamin dan mineral, D. Protein, E. Semua benar. Oke, ini mah gampang teman-teman, pasti teman-teman bisa jawab. Oke, langsung kita jawab. Yang bukan merupakan kandungan gizi yang perlu diperhatikan dalam perikanan adalah karbohidrat sangat perlu, lemak juga perlu, vitamin dan mineral perlu, protein apalagi perlu untuk pertumbuhan ikan. Jadi karena semuanya perlu, jawabannya yang ya teman-teman, semua benar. Oke, lanjut soal berikutnya. Parasit dapat dibedakan berdasarkan organ target infeksi secara umum, yaitu A. Ekoparasit dan endoparasit, B. Parasitis dan non-parasis, C. Nemaparasit dan alpha-parasit, D. Parasit dan sejenisnya, E. Ektoparasit dan nemaparasit. Oke, langsung aja kita jawab teman-teman. Parasit pada ikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, gampang bukan? Gampang lah, masa enggak gini aja. Oke, lanjut. Berikut yang merupakan parameter yang biasa diamati dalam menentukan kualitas suatu perairan kecuali ADO, BPH, CO2, D. Total asid, E. Amonia. Silakan jawab teman-teman. Oke, langsung aja kita jawab. Total asid atau number ton. Total asid number atau ton
atau bilangan asam total atau angka asam merupakan parameter dalam karakteristik bahan bakar yang merupakan gabungan antara asam-asam lemak maupun asam kuat yang terdapat dalam bahan bakar. Jadi jawabannya yang D teman ya, D merupakan DO, harus diukur dalam perikanan karena berpengaruh terhadap oksigen terlarut di dalam air. Jika oksigen terlarut di dalam air rendah maka ikan akan kekurangan oksigen dan bisa mati. pH juga harus normal 7 atau sampai 8 juga bisa. Kalau terlalu asam di bawah 7, terlalu asam bisa ikan juga mati. Kalau terlalu basa juga ikan juga bisa mati. Juga amonia, jika kadar amonia terlalu tinggi maka ikan akan mati juga. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman, parameter yang diamati dalam perairan, kecuali ya yang D, total asid merupakan suatu asam lemak kuat yang terdapat dalam bahan bakar. Oke, soalnya alat penangkapan ikan yang tak mendukung ekologi di laut NKRI, salah satunya yaitu adalah cantrang. Hal tersebut dilarang dalam Permen Kementerian Perikanan nomor 18 tahun 2021, B nomor 19 tahun 2021, C nomor 20 tahun 2021, D nomor 18 tahun 2020, E nomor 19 tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya membahas atau kita membahas bersama-sama, teman-teman bisa menjawabnya atau sambil mengklik, jangan lupa mengklik tombol subscribe ya. Oke, langsung ya kita bahas. Salah satu janji lainnya yang saya tunaikan melarang alat penangkapan ikan yang tak mendukung ekologi di laut NKRI, salah satunya cantrang. Bagi saya antara ekologi dan ekonomi tidak untuk dipertentangkan, melainkan diatur sedemikian rupa agar kemudian berjalannya beriringan, tegasnya. Ini kata Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP nomor 18 tahun 2021 tentang pemanfaatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan adon penangkapan ikan. Jadi jawabannya adalah ini ya teman-teman, nomor 18 tahun 2021. Nomor 18 tahun 2021. Jadi jawabannya yang A. Gimana? Jadi mungkin agak sulit kalau belum menghafal atau membacanya sama sekali. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa terbantu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang instalasi karantina ikan terdapat pada nomor A9 Permen KP 2020, Permen KP nomor 7 tahun 2019, Permen KP nomor 9 tahun 2019, Permen KP nomor 9 tahun 2021, Permen KP nomor 9 2019. Ya silakan kalian jawab teman-teman. Oke, langsung aja kita jawab ya biar cepat. Inilah jenis Kementerian Kelautan Perikanan. Entitas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, nomor Permen nomor 9 Permen KP 2019 dan diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul atau Peraturan Menteri Kelautan tentang instalasi karantina ikan dan diterbitkan pada tanggal 2019, diundangkan pada tanggal April 2019. Oke, jadi jawabannya yang ini ya teman-teman. Nomor 9 Permen KP 2011 tentang instalasi karantina ikan. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke.
Lanjut, cara pembinaan ikan yang baik atau CPIB terdapat pada Permen nomor 35 Permen KP 2016, B nomor 36 Permen KP 2016, C nomor 37 Permen KP 2016, D nomor 35 Permen KP 2017, E nomor 35 Permen KP 2019. Oke, silakan jawab teman-teman. Oke lah, langsung kita bahas saja. Peraturan Menteri Pelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 35 Permen KP 2016 tentang cara pembudidayaan ikan yang baik. Jadi nomor 35 Permen KP 2016 ya teman-teman. Nomor 35 Permen KP 2016. Jadi jawabannya yang A. Yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terdapat pada nomor A43 Permen KP 2015, B 35 Permen KP 2014, C nomor 51 Permen KP 2018, D nomor 19 Permen KP 2010, E nomor 34A Permen KP 2013. Silakan kalian jawab teman-teman. Jangan lupa sambil menjawab juga klik subscribe-nya, jangan lupa. Oke, langsung aja. Peraturan Kementerian Kelautan Perikanan nomor 19 Permen KP 2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi jawabannya yang D teman-teman. 19 Permen KP 2020 tentang jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Oke, lanjut. Nah, ini ada di kisi-kisinya tentang hama penyakit, yang ngambil formasi hama penyakit, tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu atau Hazard Analysis and Critical Control Point terdapat pada nomor A43 Permen KP 2015, B nomor 32 Permen KP 2014, C nomor 51 Permen KP 2018, D nomor 19 Permen KP 2010, E 52A Permen KP 2013. Oke, langsung kita bahas. Peraturan Kementerian Perikanan nomor 51 Permen KP 2016 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penanganan program manajemen mutu terpadu atau Hazard Analysis dan Critical Control. Jadi adalah nomor 51 Permen KP 2018 ya teman-teman, tentang HACCP HACCP dengan program manajemen mutu terpadu, yaitu penerapan sertifikat programan HACCP. Jadi jawabannya yang teman-teman yang saya. Oke, lanjut. Tentang persyaratan sistem jaminan mutu dan proses produksi, pengelolaan dan distribusi terdapat pada nomor A43 Permen KP 2015, B nomor 32 Permen KP 2014, E Permen KP nomor 51 2018, D nomor 19 Permen KP 2010, E nomor 52A Permen KP 2013. Silakan kalian jawab teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada nomor 52 Permen KP 2013 tentang persyaratan sistem jaminan mutu pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Jadi jawabannya yang ya teman-teman. Gimana susah apa enggak? Memang kalau permen-permen kayak gini harus dihafal ya teman-teman. Enggak cuma dipahami, jadi harus dihafal nomornya, dan disarankan ya hafal yang kira-kira keluar menurut kisi-kisi di formasi teman-teman, kemungkinan keluar, dan yang umum aja, yang umum, agar teman-teman gak terlalu sulit menghafalnya. Yang
kemungkinan yang umum-umum aja yang mungkin keluar. Oke, langsung kita bahas. Mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan, pengawasan, dan pembinaan penataan ruang laut yang mencakup perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yudistis merupakan Permen KP nomor 28 tahun 2021, B. Permen KP nomor 28 tahun 2020, C. Permen KP nomor 28 tahun 2019, D. Permen KP nomor 28 tahun 2018, E. Permen KP nomor 28 tahun 2017. Oke, silahkan jawab teman-teman. Oke, langsung kita jawab aja. Melalui Permen KP nomor 28 tahun 2021, KKP mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan, pengawasan, dan pembinaan penataan ruang laut yang mencakup perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yudistis. Penataan ruang laut sangat diperlukan karena laut bersifat common property atau milik bersama. Jadi jawabannya yang nomor 28 tahun 2021. Ya, ini masih baru ya teman-teman. Jadi yang A. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk A. Menyamakan suhu dan salinitas, B. Menyamakan suhu, C. Menyamakan salinitas, D. Mencampur air, E. Melepas ikan. Kalian bisa jawab, saya kasih 3 detik. Oh ya, untuk soal seperti ini soalnya dari web ini ya teman-teman. Jika kalian ingin melihat soal-soal perikanan dasar, bisa dilihat di budidaya perikanan smk@blogspot.com. Oke, gimana? Sudah gampang ya? Oke, kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk aklimatisasi dilakukan guna mencegah terjadinya shock di lingkungan ikan. Hal ini disebabkan perbedaan pH, suhu, dan kualitas air yang sebelumnya ke tempat yang baru. Jadi yang lebih tepat adalah B ya teman-teman, menyamakan suhu. Oke, lanjut. Ruang penyimpanan harus berventilasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari A. Kadaluarsa, B. Pelet cepat busuk, C. Pelet cepat remuk, D. Pelet kurang air, E. Pelet berubah warna. Oke, langsung saja. Oke, kita jawab sama-sama. Ruang penyimpanan harus berventilasi dikarenakan untuk menghindari, jawabannya yang B ya teman-teman, cepat busuk, karena jika tidak berventilasi maka ruangan akan menjadi lembab dan pelet akan menjadi cepat busuk. Oke, langsung ke soal berikutnya. Beberapa ikan mempunyai sifat nokturnal. Apa itu nokturnal? A. Memakan plankton, B. Mempunyai sifat kanibal, C. Aktif pada siang hari, D. Aktif pada malam hari, E. Bersifat karnivora. Nah, ini merupakan soal-soal perikanan dasar teman-teman, dan kalian itu harus tahu, dan ini sangat penting. Mungkin akan keluar di SKB perikanan apapun, ada di perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Oke, langsung saja. Tahukah Anda bahwa ikan lele itu merupakan hewan nokturnal, yang artinya aktif pada malam hari, tetapi pada siang hari mereka cenderung pasif. Biasanya ikan lele atau catfish senang dengan makanan yang mati karena lebih mudah menjangkaunya. Jadi kesimpulannya adalah ini ya teman-teman, aktif pada malam hari. Jadi jawabannya yang D. Oke, gampang kan? Gampang lah, dasar perikanan kayak gini gampang. Tapi kalau yang pendidikannya bukan perikanannya agak lumayan susah ya. Oke, langsung ke soal berikutnya. Ikan nila merupakan ikan yang paling sering dibudidayakan. Dan saya salah nih soal. Terus ikan nila bersifat
A. Nocturnal, B. Diurnal, C. Predator, D. Kompetitor, E. Pasif. Ya, kalau tadi kan ikan lele bersifat nokturnal ya teman-teman. Apakah ikan nila juga bersifat nokturnal? Oke, langsung saja kita bahas. Ikan yang peka terhadap cahaya terang cenderung aktif bergerak pada siang hari dan disebut diurnal. Ini merupakan lawannya dari nokturnal ya teman-teman. Sedangkan ikan yang peka terhadap cahaya gelap disebut ikan nokturnal. Ikan nokturnal lawannya dari diurnal. Karena ikan ini bersikap aktif di malam hari. Jadi ikan nila termasuk yaitu ikan diurnal, teman-teman. Oke. Ikan nila merupakan ikan yang cenderung aktif pada siang hari dan mencari makan pada siang hari. Oke, lanjut soal berikutnya. Kebiasaan makan ikan disebut A. Food habits, B. Feeding habits, C. Feeding rate, D. Feeding frequency, E. Food. Gampang banget ya teman-teman. Oke, langsung kita jawab aja. Kebiasaan makan ikan atau food habits adalah kualitas dan kuantitas makan yang dimakan oleh ikan. Jadi food habits merupakan kebiasaan makan ikan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya. Kebiasaan cara memakan ikan disebut food habits, feeding habits, feeding rate, feeding frequency, E. Food. Silakan kalian jawab teman-teman. Gampang banget ini. Oke, langsung kita jawab. Kebiasaan makan ikan atau food habits dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan, sedangkan kebiasaan cara memakan ini ada cara memakan yang disebut merupakan feeding habits ada feeding habits dalam waktu tepat dan caranya makan itu didapatkan oleh ikan. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Oke, lanjut kita cepet aja untuk menghemat waktu. Jumlah pemberian pakan disebut A. Food habits, B. Feeding habits, C. Feeding rate, D. Feeding frequency, E. Food. Dalam salah jawab teman-teman. Ini merupakan dasar-dasar perikanan yang harus kalian tahu. Ini sangat penting banget. Oke, langsung kita jawab. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan atau feeding frekuensi, dan jumlah pakan disebut feeding rate. Jadi jawabannya itu adalah jumlah pakan feeding rate ya teman-teman. Kalau frekuensi itu pemberian pakan frekuensi itu bisa ya sehari 2 kali, sehari 3 kali, itu disebut frekuensi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. pH yang optimum untuk ikan nila adalah A. 6-8, B. 8-9, C. 1-3, D. 3-5, E. 5-6. Ini mah gampang banget teman-teman, pasti kalian tahu juga. Oke, langsung kita jawab. Secara umum angka pH yang ideal adalah 4-9. Namun untuk pertumbuhan ikan optimal untuk nila, pH yang ideal berkisar antara 6-8. Dalam dunia perikanan, pH digunakan sebagai gambaran tentang kesimpulan suatu perairan dalam memproduksi garam mineral. Jadi jawabannya untuk yang optimum adalah 6-8 ya teman-teman. Ya, jawaban 6-8. 6-8. Kalau 4-9 ini masih bisa kadar idealnya, tapi kalau udah di bawah 6 biasanya pertumbuhan agak melambat ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pertambahan bobot relatif dihitung dengan rumus A. W sama dengan WT
dia dikurang WO per atau dibagi WO dikali 100%. B. H sama dengan WO dikurang WT. C sama dengan WG dibagi W kali 100%. D. Jumlah pakan dibagi biomasa. E. V sama dengan F dikali N. Oke, langsung aja kita bahas. Pertumbuhan bobot relatif dihitung dengan W sama dengan WT dikurang WO per WO dikali 100%. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Nanti untuk secara spesifiknya kita bahas di video yang lain. Nanti kita akan buat video tentang rumus-rumus dalam perikanan. Oke, karena kalau bahas ini akan terlalu panjang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. pH yang tidak optimal menyebabkan ikan nila menyebabkan stres, mudah terserang penyakit, ikan menjadi sehat, ikan menyebabkan matang gonat, D. Nafsu makan bertambah, E. Merusak kondisi dinding kolam. Oke, silakan kalian jawab teman-teman. Gampang banget ini mah udah. Kalian jawab, kalian juga pasti tahu. Sebesar 5-8 menurut Andiani dan kawan-kawan 2018, menurut penjelasan Suciyanto 2013 dalam Dahril dan kawan-kawan 2017, bahwa keasahan pH yang tidak optimal menyebabkan ikan stres, mudah terserang penyakit, serta produktivitas dan pertumbuhan rendah. Selain itu, keasahan pH memegang peran penting dalam bidang perikanan budidaya karena berhubungan dengan kemampuan untuk tumbuh dan berproduksi. Ikan dapat hidup minimal pH 4 dan pH di atas 11 akan mati ya teman-teman. Jadi jawabannya yang teman-teman, menyebabkan ikan stres dan terserang penyakit, dan jika terus seperti ini akan menyebabkan kematian. Oke. Alat bantu pernapasan ikan lele adalah A. Insang, B. Labirin, C. Trakea, D. Kulit, E. Hidung. Ya, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawabnya. Kalian silakan jawab. Oke, kita mulai pembahasannya. Alat bantu pernapasan ikan lele adalah, ayo kita lihat pembahasannya, yaitu B. Labirin. Labirin pada organ tubuh ikan ini merupakan sebuah alat pernapasan tambahan pada ikan berupa lipatan-lipatan epithelium pernapasan. Alat tambahan ini merupakan urutan dari lembar insang pertama. Labirin terletak pada suatu rongga di belakang atau di atas insang. Dengan adanya alat tambahan ini, ikan mampu hidup dan bertahan di perairan yang miskin oksigen terlalu, asalkan permukaan perairan terdapat udara bebas. Hal ini terjadi karena pada habitat alamnya, suatu waktu bisa terjadi kondisi di mana kandungan oksigen dalam air berkurang atau sedikit, sehingga ikan-ikan yang memiliki labirin ini mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi air dan lingkungan yang memiliki daya tahan yang baik. Contoh misalkan ikan gurame, ikan lele, dan ikan gabus. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Lanjut ke soal kedua. Jika suhu naik, maka oksigen terlarut di dalam air akan A. naik, B. normal, C. berkurang, D. stagnan, E. bertambah. Jika suhu air naik, maka yang terjadi yaitu D ini nggak mungkin ya, stagnan. Lalu B normal juga tidak mungkin. A naik juga tidak mungkin. E bertambah juga tidak mungkin. Yang betul adalah C. Kita lihat pembahasannya. Menurut Nodium tahun 1971 menyatakan bahwa kadar oksigen dalam air laut akan bertambah
dengan semakin rendahnya suhu. Jika turunnya suhu, maka kadar oksigen terlarut dalam air akan bertambah dan berkurang dengan semakin tingginya salinitas. Salinitas juga semakin berkurang jika kadar oksigen turun, dan jika suhu air naik maka akan turun oksigen atau berkurang. Jadi jawaban yang benar adalah C ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal ketiga. Nama ilmiah ikan lele adalah jawaban udah keluar ini. A. Clarias, B. Sulciformis, C. Chordata, D. Claridae, E. Genus. Dan jawabannya bisa kita lihat di sini ya, Clarias. Kalau Sulciformis adalah ordernya, Chordata yaitu filumnya, lalu ada Claridae yaitu klasifikasi lebih tingginya, lalu genus itu tingkatan taksonnya. Oke, lanjut nomor 4. Penggunaan pupuk pada kolam digunakan untuk A. Membersihkan air, B. Makanan ikan, C. Mencegah penyakit, D. Menumbuhkan pakan alami, E. Pencegahan terhadap hama. Silakan dijawab. Langsung saja pembahasannya. Penggunaan pupuk urea pada kolam ikan dikenal ampuh dalam merangsang pertumbuhan alga atau pakan alami. Kolam ikan yang sudah dilakukan pemupukan sebelumnya akan menghasilkan banyak plankton. Plankton ini pakan alami ikan ya. Salah satu fungsi plankton ini adalah menjadi pakan alami yang menyehatkan bagi ikan dan pakan tambahan. Jadi jawabannya yang tepat adalah membersihkan air tidak, makanan juga tidak, karena soalnya penggunaan pupuk pada kolam, jadi spesifikasi untuk ke kolam. Mencegah penyakit juga tidak. Yang D ini D ya teman-teman, menumbuhkan pakan alami yang lebih tepatnya. Ini juga bisa, tapi kita mencari yaitu digunakan untuk pada kolam adalah E. Pencegahan terhadap hama. Ini juga salah, jadi jawabannya yang benar adalah D. Lanjut. Rumus F per WT per WO ini adalah rumus apa teman-teman? Rumus ini silakan jawab. A. VCR, FCR, B. Laju pertumbuhan, C. Fekunditas, D. Survival rate, E. Mortalitas. Oke, langsung aja kita pembahasannya. Rumus ini merupakan adalah rumus A. FCR. Gimana? Ada yang betul, ada yang salah? Silakan komen di komentar. Lanjut saya nomor 6. Ini merupakan jenis kolam. A. Semi intensif, B. Tradisional, C. Normal, D. Air tenang, E. Intensif. Kalau dilihat dari kolomnya gimana teman-teman? Silakan dijawab. Oke, langsung saja kita jawab. Ini merupakan jenis kolam. Kita lihat di sini ada pemasukan airnya, inletnya yang cukup deras. Lalu di sini ada beton. Di sini juga ada beton, bawahnya juga beton.
Yang dikatakan semi intensif adalah bagian dindingnya itu beton akan tetapi bawahnya masih tanah, dan biasanya air tidak menggunakan air deras, yaitu semi intensif. Jadi yang salah, tradisional juga salah, karena tradisional biasanya dindingnya juga tanah, ininya juga tanah, semua tanah, bawahnya juga tanah. Normal juga tidak ada, jawab tidak ada dalam teori. Air tenang juga tidak, ini merupakan air deras. Lalu jawabannya intensif ya teman-teman, karena semua menggunakan dinding beton dan menggunakan air deras. Oke, lanjut ke nomor 7. Kos termahal dalam budidaya ikan adalah, pasti teman-teman sudah tahu, A. Filter, B. Ikan, C. Pegawai, D. Alat, E. Pakan. Silakan teman-teman jawab. Oke, langsung saja jawabannya. Hanya saja dalam budidaya ikan air tawar, kos yang dikeluarkan untuk pakan mencapai 70%. Untuk itu gerakan pakan menteri sangat perlu dikembangkan setiap daerah, karena akan bisa mengurangi dari 17 ke 60% ke bawah. Jadi jawabannya yaitu ya teman-teman, pakan merupakan kos tertinggi dalam budidaya ikan. Langsung ke nomor 8. Alat untuk mengukur tingkat kesadaran air adalah A. Water hardness tester, B. pH meter, C. termometer, D. mikroskop, E. salinitas meter. Silakan kalian jawab. Ini mudah banget ya teman-teman, masih dasar, dan diharapkan teman-teman bisa menjawabnya karena ini sangat dasar, karena ini merupakan dasar untuk nanti soal-soal yang lebih susah lagi. Oke, gimana? Langsung kita bahas. Alat untuk mengukur tingkat kesadaran air adalah A. Water hardness tester. Jawabannya yang ini, yang A ternyata. Yang A, langsung saja yang A. Kita bahas satu-satu ya. pH meter yang untuk mengukur pH, termometer untuk mengukur suhu, mikroskop untuk melihat benda-benda kecil atau seperti bakteri, salinitas meter untuk mengukur salinitas atau kadar garam. Anda gimana? Mudah kan? Dan lanjut ke soal ke nomor 9. Jumlah telur yang dihasilkan oleh individu pada waktu akan memijah istilah dari A. FCR, B. laju pertumbuhan, C. fekunditas, D. survival rate, E. mortalitas. Silakan teman-teman jawab. Oke, langsung saja kita jawab. Pengertian umum fekunditas adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh individu pada waktu ia akan memijah. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. FCR ini adalah soal ini untuk menghitung efisiensi pakan. Lalu laju pertumbuhan ini perkembangan pertumbuhan ikan, survival rate ini jumlah ikan yang hidup, mortalitas ini jumlah ikan yang mati. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, langsung nomor terakhir. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan ukat hela, tawes dan ukat tarik, yaitu terdapat pada Permen nomor A nomor 2 Permen KKP 25 2015, B nomor 3 Permen KP nomor 15 2015, C nomor 2 Permen KP 2016, D nomor 3 Permen KP
tahun 2017, E nomor 1 Permen 2016. Silakan teman-teman bisa menjawab. Oke, langsung aja kita membahasnya. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat, itu jenis pukat, hela, dan pukat tarik, terdapat pada permen nomor, jawabannya yang A ya teman-teman, nomor 2 permen KKP tahun 2015. Nah, kalian harus hafal ini karena sangat dasar sekali, biasanya ditanya pada saat SKW. Oke. Dan begitulah soal-soal obat yang tidak boleh digunakan saat melakukan budidaya perikanan karena dianggap memberikan efek negatif bagi kesehatan ikan adalah A. Amphenicol, B. Methylene blue, C. Glycol acetic, D. Copper sulfate, E. Acrylflavin. Silakan kalian jawab, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawabnya. Oke, langsung aja kita jawab. Obat keras yang dilarang untuk ikan adalah beberapa obat keras yang dilarang penggunaan terdiri dari antimikroba, zat pewarna, hormon, anestetika, sedativa, dan organofosfat. Antimikroba terdapat 5 golongan. Antimikroba yang tidak boleh digunakan saat melakukan budidaya perikanan karena dia anggap memberikan efek negatif bagi kesehatan adalah amphenicol dengan zat aktif thiamphenicol, chloramphenicol, dan fluorphenicol. Lalu ada nitromidazole dengan zat aktif dimetridazole, metronidazole, fluconazole, dan tinidazole. Ada juga ada nitrofuran dengan zat aktif nifufirinol, nifurtoinol, furazolidon, dan nitrofurantoin. Lalu ada makrolida dengan zat aktif virginimicina, tilosina, dan spiramicina. Lalu ada polipeptida dengan zat aktif zinc basitracina, dan lain-lain. Ada ronizazoe, ada dapson, cliporphosmazine, dan colicin. Oke, inilah terdapat dari antimikroba yang tidak boleh digunakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan maka jawabannya adalah ini ya teman-teman, amphenicol. Jawabannya A. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah tahu tentang obat-obat ini? Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Mycosis saprolegnia. Kalian tahu ini jenis penyakit apa? Merupakan penyakit jenis A. Bakteri, B. Jamur, C. Virus, D. Hama, E. Predator. Silakan kalian jawab. Selamat. Saya kasih waktu 3 detik. Oke, langsung aja kita jawab. Jamur saprolegnia merupakan jamur dari kelas Omiceta yang terdapat menyebabkan infeksi sekunder akibat adanya infeksi bakteri, virus, ataupun dan lain-lain. Jadi mycosis saprolegnia atau saprolegnia termasuk jenis saprolegnia, termasuk jamur ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Oke, gimana? Gampang bukan? Ayo kita lanjut. Berikut ini merupakan gambar jenis penyakit. A. Pasteurellosis, B. Ichthyosporidosis, C. Mycosis saprolegnia, D.
Nocardasis sp. Aeromonas hydrophylla. Silakan jawab teman-teman. Oke, langsung kita jawab aja. Pasti kalian sudah tahu jawabannya, mudah sekali. Ini merupakan jenis Saprolegnia sp, teman-teman. Kita lihat di sini ada selnya seperti ini. Jadi kalian jika ada nanti cat SKB, jika mendapatkan gambar seperti ini, jangan salah ya teman-teman. Ini merupakan jenis Saprolegnia sp. Jadi jawabannya C, Microsis saprolegnia. Oke, langsung ke soal berikutnya. Hama berhubungan dengan faktor eksternal dari ikan budidaya kita, tetapi penyakit berhubungan langsung dengan A. pakan, B. mortalitas, C. kesehatan, D. pertumbuhan. Silakan kalian jawab teman-teman. Oke, langsung kita jawab. Jawabannya C teman-teman. Terus tentu saja penyakit merupakan berhubungan langsung dengan kesehatan ikan. Oke, langsung lanjut. Gampang bukan? Gampang banget lah ini mah. Dasar-dasar perikanan, dasar-dasar penyakit. Oke, langsung aja lanjut lagi. Jenis penyakit terbagi menjadi dua, yaitu A. penyakit infeksi, B. penyakit infeksi dan penyakit bagian dalam, C. penyakit non infeksi dan penyakit bagian dalam, D. penyakit bagian dalam dan penyakit bagian luar. Silahkan jawab, saya kasih waktu 3 detik. Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya adalah penyakit ikan dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit infeksi oleh bakteri, virus, parasit, dan jamur, dan penyakit non infeksi yaitu stres, tumor, gangguan gizi, pakan, dan traumatik. Sedangkan sumber penyakit yang sering menyerang ikan di kolam dikelompokkan menjadi 3, yaitu hama, parasiter, dan non parasiter, dan lain-lain teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah penyakit infeksi, penyakit non infeksi. Jawabannya yang A ya teman-teman. Gimana, gampang kan? Lanjut soal berikutnya. Sifat hama yang ada di wadah budidaya adalah A. predator dan kompetitor, B. kompetitor dan perusak, C. A dan B salah semua, D. A dan B benar semua. Gimana jawab teman-teman? Gampang bukan? Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya yang A teman-teman. Penyakit hama yang ada di wadah budidaya merupakan predator, bisa memakan ikan, menyerang ikan, dan kompetitor atau bersaing dalam pakan, dalam mengonsumsi pakan ataupun oksigen. Oke, lanjut ke berikutnya. Penyediaan bak kaki di tempat pintu masuk ke ruangan di hatchery dinamakan A. footbed, C. footbed. Ya jawabannya teman-teman. Tahu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Cara menyebutkannya saya juga kurang tahu. Oke, langsung saja kita jawab. Jawabannya, penerapan biosecurity dilakukan dengan cara menempatkan cuci kaki atau footbed nggak tahu apa sebutannya. Pokoknya intinya tulisannya seperti itu ya teman-teman. Oke. Pada setiap pintu masuk ruang, pemeliharaan lampa, tempat cuci tangan, ada hand wash, dan sterilisasi ruangan serta semua peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Menurut Panjaitan et al. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, jangan lupa ingat-ingat ini mungkin akan keluar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Apa fungsi pengapuran pada kolam ikan? A. Mencegah rusaknya pematang. B. Mencegah hama. C. Menambah kesehatan ikan. D. Mengurangi kematian ikan. E. Membunuh bibit penyakit. Oke, langsung aja teman-teman jawab. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Pengapuran digunakan untuk membunuh bibit penyakit yang tersisa. Pengapuran juga dilakukan untuk menyeimbangkan keasaman kolam. Kapur yang digunakan ialah dolomit atau kapur pertanian. Dosis yang digunakan sebanyak 50 gram per meter persegi. Jadi jawabannya yang teman-teman, untuk membunuh bibit penyakit yang digunakan kolam. Karena sebelumnya kan digunakan budidaya, dan ketika setelah digunakan mungkin ada bibit-bibit penyakit yang tersisa, dan diharapkan dengan adanya pengapuran ini maka penyakit-penyakit yang ada pada penggunaan kolam sebelumnya atau penggunaan air sebelumnya yang telah dibuang airnya, lalu dilakukan pengapuran, maka diharapkan dengan pengapuran ini bibit-bibit penyakit yang masih tersisa akan hilang. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Biosecurity adalah A. Pengobatan ikan. B. Mencegah pencuri masuk. C. Menambah kesehatan ikan. D. Mencegah hama masuk. E. Mencegah penyakit masuk. Silakan teman-teman dijawab kalau kalian bisa. Oke, langsung ya kita bahas. Dalam budidaya ternak atau perikanan, biosecurity merupakan serangkaian kegiatan dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan atau perikanan ataupun menyebar ke kolam perikanan. Biasanya biosecurity nggak hanya di perikanan ya teman-teman, di peternakan juga, dan di pertanian juga mungkin ada. Oke, jadi jawabannya adalah E. Mencegah penyakit masuk. Biasanya kalau di hatchery ada bak berisi untuk cuci kaki atau cuci sepatu boot agar mencegahnya penyakit yang dibawa dari luar. Aquaculture merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Webster, B. Burdach, John E. C. Wetton, D. Boyd, E. Watanabe. Silakan kalian jawab. Saya beri waktu 3 detik. Oke, langsung saja kita bahas. Aquaculture merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia. Menurut Webster pada tahun 1990. Jadi jawabannya yaitu adalah yang A teman-teman. Oke, gimana? Yang teori-teori dari ke 5 orang ini harus dihafal, mungkin akan keluar mungkin ya. Langsung saja ke soal berikutnya. Perkawinan sedara atau dalam ikan disebut sebagai A. Inbreeding, B. Sex reversal, C. Breeding, D. Gynogenesis, E. Hermaphrodite. Oke, silakan jawab. Oke, langsung kita bahas saja. Perkawinan sekerabat atau inbreeding. Dalam perkawinan organisme terkait erat dalam kekerabatan. Ini bertentangan dengan tujuan biologis dari perkawinan, yaitu pencampuran DNA. Jadi jawabannya yaitu adalah yang A ya teman-teman, inbreeding. Oke,
Gimana? Sulit atau masih mudah? Masih mudah lah ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Pemijahan dengan menggunakan ovafrin atau hormon buatan, dan kemudian ikan disatukan dalam satu wadah disebut pemijahan. A. Pemijahan buatan, B. Pemijahan alami, C. Pemijahan semi buatan, D. Intensif, E. Tradisional. Oke, gimana? Apakah sudah tahu jawabannya? Langsung saja kita bahas. Pemijahan ikan secara semi buatan adalah pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon, contohnya seperti ovaprin, untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi proses ovulasinya terjadi secara ilmiah di kolam. Bisa disebut di wadah pemijahan juga bisa, di kolam juga bisa. Jenis ikan yang sudah dapat dilakukan pemijahan secara semi buatan antara lain yaitu ikan bawal, lele, kakap, dan kerapu. Jadi kita lihat dari opsinya ini, pemijahan buatan yaitu full manusia, yaitu disuntik ovaprin, kemudian ikan jantan dan betina telurnya disatukan atau dikeluarkan spermanya dan sel telurnya disatukan secara buatan oleh manusia, campur tangan manusia. Jika alami tidak menggunakan hormon atau tidak disuntik hormon, jadi langsung disatukan dalam satu bak pemijahan. Lalu pemijahan semi buatan seperti soalnya dilakukan semi buatan, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Cara pengembangan balikan arah perkembangan kelaminnya ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Teknik ini dilakukan pada saat belum terdiversifikasinya gonad kelamin ikan secara jelas antara ikan jantan dan betina pada waktu menetas, disebut dengan A. Inbreeding, B. Sex reversal, C. Breeding, D. Gynogenesis, E. Hermaphrodite. Silakan teman-teman bisa dijawab. Oke, langsung aja kita bahas. Sex reversal merupakan cara pembalikan arah kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Teknik ini dilakukan pada saat belum terdiversifikasinya gonad, biasanya pada larva. Ikan secara jelas antara jantan dan betina pada waktu menetas. Setelah menetas larva biasanya dilakukan teknik sex reversal. Jadi jawabannya yang B yang teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kisaran pH yang baik untuk budidaya ikan air tawar adalah A. 5,5 sampai 6, B. 6,5 sampai 6,7, C. 7 sampai 8, B. 8 sampai 9,5. Nah, ini sangat mudah banget. Pasti bagi kalian yang pernah belajar budidaya pasti tahu. Langsung aja kita jawab. Optimal untuk ikan berkisar antara 6,5 sampai 8,5 menurut Anominus tahun 2019. Pertumbuhan ikan akan menurun jika pH berada di bawah 6,5, di atas 9,5, tetapi pertumbuhan yang optimal pada kisaran 7 sampai 8 menurut Stringer, sehingga pH di embung tergolong optimal untuk ikan nila. Jadi jawaban yang paling optimal yaitu yang C ya teman-teman. Ini juga bisa tapi nggak terlalu, ya bisa cuman nggak terlalu optimal, tapi menurut Stringer yang jelas referensinya 7 sampai 8. Kalau ini masih belum jelas referensinya dari mana, orangnya juga nggak ketahuan. Dari Stringer ini jelas kisaran 7 sampai 8, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke. 7 juga menurut penelitian atau menurut dari referensi paling baik ya. Jadi cari opsi-opsi yang ada 7. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Budidaya ikan lebih dari satu jenis
organisme aquaculture di kolam yang sama disebut sebagai A. Polikultur, B. Monokultur, C. Penkultur, D. Aquaculture. Silakan dijawab. Oke, langsung aja kita bahas. Polikultur adalah budidaya lebih dari satu jenis organisme aquaculture di kolam yang sama. Diharapkan produksi ikan di kolam bisa dimaksimalkan dengan adanya polikultur. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, polikultur dengan membudidayakan dengan ikannya campuran. Lalu monokultur fokus ke satu spesies atau satu ikan doang. Lalu penkultur yaitu menggunakan jaring atau menggunakan sekat jaring ya. D ini aquaculture. Aquaculture adalah budidaya perairan. Oke, gimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan antara air dan oksigen pada pengepakan adalah atau pemakingan adalah A 2:1, air dan oksigen 2:1, B 1:2, C 1:1, D 2:2, E 3:2. Silahkan bisa dijawab teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas. Oksigen dari tabung dialirkan ke kantong plastik sebanyak 2/3 volume dari keseluruhan rongga. Perbandingan air oksigen 1:2. Pertanyaannya air dan oksigen sama, yaitu jadi jawabannya B ya teman-teman, 1:2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Makanan alami yang termasuk zooplankton adalah A. Skeletonema, B. Scorella, C. Spirulina, D. Alga, E. Daphnia. Silakan dijawab teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Daphnia sp adalah plankton golongan zooplankton, dikenal sebagai makan alami sebab mengandung protein yang cukup tinggi, sekitar 42,60%. Protein tersebut sangat dibutuhkan oleh ikan stadia benih untuk menunjang pertumbuhan. Daphnia individu jantan dapat membuahi ratusan individu betina dalam satu periode. Jadi jawabannya adalah Daphnia ya teman-teman. Oke, jawabannya yang E. Kita bisa lihat phytoplankton ini kebanyakan lena, kebanyakan nema kata-katanya, dan alga ini juga phytoplankton. Oke, langsung lanjut ke soal berikutnya. Gambar berikut seseorang sedang A. mengukur kecerahan air, B. mengambil sampel plankton, C. sampling benih, D. memasang jangkar, E. mengukur suhu air. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Sexidis divisibility ini merupakan alat ukur sexidis, pasti teman-teman tahu kalau yang perikanan, dengan satuan sentimeter. Pengukuran kecerahan digunakan untuk pengukuran kecerahan sexidis dengan skala pengukuran dan lain-lain. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, untuk mengukur kecerahan air. Oke, langsung ke soal berikutnya. Konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif, kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan merupakan istilah dari A. ekonomi perikanan terpadu, B. perikanan ekonomi, C. perkembangan perikanan, D. sumber perikanan, E. ekonomi biru. Oke, silakan teman-teman jawab. Jika teman-teman sering melihat berita terbaru tentang KKP, pasti teman-teman juga tahu konsep ini, konsep terbaru dari KKP dan konsep terbaru dari untuk Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas. Blue economy
merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan keberlestarian lingkungan. Jadi jawabannya yang ya teman-teman, ekonomi biru, yaitu blue economy. Dengan adanya ulang tahun KKP yang kedua, KKP memberi tema ekonomi blue economy. Oke, gitu. Pada saat air laut pasang, zona ini tergenang air laut, sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Zona apa yang dimaksud adalah A. Zona litoral, B. Zona abisal, C. Zona batial, D. Zona neritik. Ya, saya kasih waktu seperti biasa 3 detik untuk menjawab. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja kita bahas. Pada saat air laut pasang, zona ini tergenang air laut, sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Zona yang dimaksud adalah yaitu A. Zona litoral. Jawabannya kita bahas aja langsung. Zona litoral merupakan wilayah laut yang dibatasi oleh pasang surut dan pasang naik air laut. Pasang surut dan pasang naik air laut. Pada saat air laut surut, wilayah ini akan menjadi daratan dan pantai. Nah, ketika saat air laut pasang, wilayah ini akan tenggelam. Laut zona litoral berada di antara garis laut surut dan garis air laut pasang, atau disebut juga sebagai zona pasang surut. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Lalu kita bahas zona neritik. Zona neritik merupakan wilayah laut yang kedalamannya maksimalnya adalah 200 meter. Kedalaman 200 meter masih tergolong dangkal dan sinar matahari masih dapat menembus hingga ke dasar laut. Zona litoral merupakan wilayah pasang surut yang berada di garis air laut pasang dan surut. Sinar matahari yang mampu menembus zona neritik membuat zona ini kaya akan organisme laut, mulai dari berbagai jenis ikan, gangga, terumbu karang, dan berbagai jenis lainnya. Pada zona neritik juga mengandung banyak oksigen, oleh karenanya terdapat banyak organisme plankton. Zona neritik adalah kehidupan sehari-hari dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat wisata terumbu karang, tangkapan ikan, dan budidaya kerang serta rumput laut. Lalu ada zona batial. Zona batial merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman 200 sampai 250 meter serta cahaya matahari sudah mulai meredup. Kondisi matahari yang sudah mulai meredup membuat biota laut tidak begitu banyak tinggal di sini jika dibandingkan zona neritik. Zona batial banyak dihuni oleh hiu, lumba-lumba, gurita, ikan paus, ikan-ikan besar. Namun tumbuhannya sudah jarang hidup di zona ini. Dalam kehidupan sehari-hari, zona batial dimanfaatkan untuk penangkapan ikan dengan skala besar. Lalu ada zona abisal. Zona abisal merupakan zona laut yang sangat dalam dan gelap serta memiliki tekanan yang tinggi. Zona abisal juga disebut laut dalam dengan kedalaman lebih dari 2.500 meter. Zona yang sangat gelap dan memiliki temperatur yang tinggi membuat hanya beberapa hewan saja yang bisa hidup dan beradaptasi. Nah, itulah dari literatur dari keempat ini, kalian harus ingat, mungkin akan keluar di SKB perikanan. Oke, lanjut soal kedua. Penyakit udang, penyakit WFD, White Fishes Disease, kebanyakan disebabkan oleh infeksi bakteri A. Myonecrosis virus, B. Hematopoietic necrosis virus, C. TSV, D. Vibrio parahemoticus.
Ya silakan teman-teman yang ingin menjawab, saya kasih waktu 3 detik. Oke, langsung aja kita bahas. Penyakit WFD, White Faces Disease, kebanyakan disebabkan oleh bakteri Vibrio harveyi dan Vibrio parahemolyticus. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya feses yang berwarna putih pada udang Panama. Feses tersebut merupakan organ pencernaan udang yang rusak lalu membusuk dan menyatu bersama dengan kotoran. Jadi jawabannya yaitu adalah yang D ya teman-teman. Oke, gimana? Susah? Gampang? Oke, lanjut. Proses mematikan mikroba disebut dengan A. Sterilisasi, B. Blanching, C. Pasteurisasi, D. Autolisisi. Ya, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Silakan jawab. Oke, langsung aja kita bahas. Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Desinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen, namun tidak dapat mengeliminasi yang bentuk spora, menurut Thiele 2017. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam waktu 3 bulan, ikan lele dengan bobot rata-rata 10,5 gram mampu tumbuh hingga bobot rata-rata 300 gram. Berapakah laju pertumbuhan mutlaknya setiap hari? A 1,5, B 3,2, C 2,8, D 3,5, E 35. Dan saya kasih waktu 5 detik karena soal hitungan, jadi teman-teman bisa mencoret-coret di kertas coretan ya, atau mempause videonya. Oke, silakan. Oke, langsung kita bahas. Dalam waktu 3 bulan, lele dengan bobot awal 10 gram mampu hingga bobot rata-rata 300 gram. Berapa laju pertumbuhan mutlaknya setiap hari? Diketahui bobot awal yaitu 10,5, lalu ada bobot akhirnya 300 gram, lalu waktu pemeliharaannya 90 hari. Karena ini 3 bulan maka karena kita mencari hari maka dihitung ke 90 hari. Ditanya laju pertumbuhannya, rumusnya yaitu bobot akhir dikurang bobot awal dibagi waktu pemeliharaan. Kita langsung masukkan aja bobot akhir lalu bobot awal waktu pemeliharaan. Ini panjangnya lalu dibagi per hari, maka hasilnya 3,2. Jadi jawabannya yang B yang teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Gambar di bawah jenis wadah budidaya. A. Kolam semi intensif, B. Kolam pemijahan, C. Bak terpal, D. Kolam intensif, E. Kolam alami. Ya, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawabnya. Oke, langsung kita bahas aja. Let's go. Dalam usia budidaya ikan ada beberapa tahap proses yang terjadi. Salah satunya yaitu proses pemijahan. Kakaban adalah sebuah media di dalam kolam pemijahan berupa ijuk, rumput alami, dan sebagai berikut, yang dapat menjadi melekatnya telur ikan ketika proses pemijahan. Dan
ini merupakan sebuah yang namanya kakaban. Tempatnya menempelnya telur, bisa telur ikan mas dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah kolam pemijahan, karena di sini ada kakaban. Oke, lanjut soal berikutnya. Gampang bukan? Gejala tubuh yang putih memucat dengan bercak hitam bermunculan di area tubuh udang. Selain itu, organ pencernaan udang akan menjadi kosong dan hancur karena udang yang terjangkit virus tidak ingin makan. Disebabkan oleh virus A. Myonecrosis virus, B. Vibrio harveli, C. Vibrio parahemolyticus, D. TSV, E. Hematopoietic necrosis virus. Oke, silakan jawab. Oke, langsung aja kita bahas. Udang sampel diambil dengan kondisi hidup. Secara klinis, sampel yang diambil digunakan dalam uji sudah menunjukkan gejala TSP, yaitu berenang ke pinggir, daging agak lunak, ekor kipas kemerahan, dan terdapat bercak hitam di bagian lapisan kortikula. Sampel yang secara klinis menunjukkan gejala terinfeksi TSP selanjutnya diuji dengan pemeriksaan PCR dan hasilnya TSP positif. Sampel udang Panama yang terdeteksi TSP positif langsung dilakukan isolasi virus untuk memperoleh virus TSP. Jadi jawabannya yang D yang teman-teman, dari gejala-gejala yang ditanyakan pada soal. Oke, lanjut soal berikutnya. Bakteri yang menyebabkan wabah korela adalah A. Escherichia spinosum, B. Vibrio cholera, C. Phaedococcus halophilus, D. Vibrio parahemolyticus. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, langsung kita bahas. Meski gejalanya mirip diare dan sering dianggap sepele, nyatanya penyakit kolera bisa berujung kematian. Penyebab kolera adalah bakteri Vibrio cholerae dan Vibrio eltor. Kedua bakteri ini menyerang usus sehingga menyebabkan orang terinfeksi akan mengalami diare parah disertai muntah-muntah. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, lanjut. Kepanjangan dari GMP yaitu A. Good Manufacturing Product, B. Good Manufacturing Practice, C. Good Manufacturing Products, D. Good Machine Product. Silakan jawab teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Good Manufacturing Practice adalah suatu perubahan cara memproduksi pangan yang baik dengan tujuan agar produsen menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan tujuan konsumen, yang berarti produk tersebut terjamin mutunya dan aman dikonsumsi. Ruang lingkup kegiatan Good Manufacturing Practice atau GMP meliputi lokasi bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses produk akhir, laboratorium, karyawan, pengemasan, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dengan program sanitasi, pengangkutan dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, dan pelaksanaan pedoman. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, gimana, susah apa enggak? Gampang lah ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Kegiatan pengawetan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam disebut A. Rehabilitasi, B. Recovery, C. Reklamasi, D. Restorasi. Oke, langsung kita bahas. Preservasi adalah kegiatan untuk melestarikan bahan perpustakaan yang mencakup semua pertimbangan manajerial. Konservasi artinya pengawetan mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai upaya pencegahan untuk melindungi bahan produksi dari kerusakan. Restorasi adalah
perbaikan yang menyangkut teknik dengan terkait untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak. Pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan dilakukan dari fisik dokumen atau kandungan kebijakan yang tertulis. Jadi kita ambil kesimpulan dari ini, yaitu pengawetan dan perbaikan, dan istilah ini bisa disebut juga restorasi, dan sama juga di Swakalang juga bisa disebut restorasi, yaitu kegiatan pengawetan dan pengolahan kawasan untuk menjadikan perbaikan. Oke, gimana? Kita lanjut. Bakteri patogen yang terdapat pada produk ikan kaleng adalah A. Pediococcus halophilus, B. Clostridium botulinum, C. Echuma cottoni, D. Palembobacterium, E. Micrococcus. Silakan dijawab teman-teman. Langsung saja kita bahas. Bakteri yang sering terdapat di produk sarden kemasan kaleng adalah Clostridium botulinum, bakteri yang paling tahan panas dan mampu menghasilkan toksin yang sangat mematikan. Jadi jawabannya yaitu yang B, teman-teman. Oke, yaitu Clostridium botulinum yang terdapat pada produk ikan kaleng. Hubungan antara variabel penyebab penyakit ada 3. Apakah itu? A. Lingkungan, ikan dan inang. B. Lingkungan, hama dan kualitas air. C. Ikan, air dan manusia. D. Hama, penyakit dan inang. E. Pegawai, kolam dan penyakit. Oke, saya kasih 3 detik untuk menjawab. Silakan kalian menjawab sebelum akan dibahas. Oke, langsung kita bahas. Hubungan variabel ada 3, yaitu lingkungan, ikan, dan inang menurut Austin. Jadi jawaban yang benar adalah A. Berikut ini yang merupakan hama kompetitor adalah A. Siput, B. Ular, C. Burung, D. Katak, E. Plankton. Jawabannya itu adalah A. Siput. Siput yang blooming menyebabkan kerugian, terutama dapat merusak struktur tanah dasar tambak. Berikut ini yang merupakan jenis penyakit bakteri yang menyerang ikan adalah A. Aeromonas hydrophila, B. Nervous necrosis, C. herpes virus, D. limfocystis, E. iridovirus. Jawabannya yaitu Aeromonas hydrophila adalah bakteri yang bersifat patogen yang menyerang ikan, yaitu jawabannya A. Penyakit KAV adalah penyakit virus yang menyerang ikan koi. Apakah singkatan dari KAHV? A. Koi heart virus, B. Koi harvest virus, C. Koi harvest virus, D. Koi heart virus, E. Koi hama virus. Jawabannya yaitu B. Virus yang menyerang ikan koi yaitu adalah koi harvest virus. 5. Dalam hubungan penyakit ikan, apa yang terjadi jika pemberian pakan berlebih? A. Kos biaya budidaya menjadi besar, B. Hama semakin berdatangan, C. Ikan menjadi kekenyangan, D. Kualitas air buruk akibat pemberian pakan berlebih, E. Ikan menjadi stres. Jawabannya yang D. Kualitas air yang buruk menyebabkan ikan terkena serangan penyakit. Kualitas air yang buruk akan menyebabkan penyakit akan tumbuh dan menyebabkan ikan menjadi sakit. Oke, itulah soal SKB hama penyakit ikan, dan selanjutnya akan diteruskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. See you again.